يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka kitab kita halaman 285. Pada halaman ini insyaallah kita akan mempelajari an-nahwu was-sarf. Namun secara khusus halaman ini akan mempelajari as-sarf. Apa itu as-sarf? As-sarf adalah bentuk kata. Bentuknya seperti apa dan harakatnya dari huruf pertama sampai huruf terakhir seperti apa. Jadi kita berbicara tentang bentuknya, susunan hurufnya, kemudian juga harakat setiap hurufnya. Itu yang kita perhatikan. Baik, mari sama-sama kita membaca terlebih dahulu kosakata di bagian atas. Bismillah. Arham. Arham. Arham adalah jamak dari rahim. Rahim. Rahim artinya rahim. Arham artinya jamak dari rahim. Kemudian qiyadah. Qiyadah artinya pimpinan atau kepemimpinan. Boleh juga kita artikan kepemimpinan. Qiyadah. Kemudian qabul. Qabul penerimaan. Kemudian iqab. Iqab hukuman. Aflaha. Aflaha artinya beruntung atau boleh juga artinya menang. Aflaha. Ini fi'il. Aflaha. Kemudian selanjutnya akhfaqa. Akhfaqa artinya siuman. Ini keduanya adalah fi'il. Aflaha dan akhfaqa. Kalau kita tasrif maka akan menjadi seperti ini. Aflaha yuflihu iflah. Ini akhfaqa yukhfiqu ikhfaq. Nah, ini kalau kita tasrif dua fi'il. Sedangkan yang lainnya arham, qiyadah, qabul, iqab, semua ini adalah ism, kata benda. Ya, kalau kata benda cirikan dengan dhammatain di akhir, dhammatain di akhir. Sedangkan kalau fi'il biasanya bentuknya seperti ini. Seringnya adalah fathah di akhir. Aflaha, akhfaqa. Baik, kita lanjutkan an-nahwu was-sarf. Awalan istakhrij al-kalimat al-gharibah. Kita diminta untuk melingkari atau menandai atau mengeluarkan satu kata yang berbeda. Apanya berbeda? Bentuknya dan harakatnya. Kita lihat di sini, rakam awal, salam, salamun, kalamun, arhamun, haramun. Kalau kita lihat di sini kita lihat bentuknya huruf pertama pendek sin, lam, huruf kedua panjang ada alif, huruf ketiga pendek. Huruf pertama harokatnya fathah, kedua fathah, ketiga dhammatain. Salam. Kalau kita bandingkan dengan ini, ka pendek, lam panjang, mim pendek. Hurufnya 1, 2, 3, 4. Harokatnya fathah, fathah, dhammatain. Maka ini sama, tidak berbeda. Kita disuruh cari yang berbeda. Berikutnya ada arham. Arham, hurufnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di sini 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka ini ada kemungkinan berbeda, 5 huruf. Kemudian harakat pertama fathah, kedua sukun, ketiga fathah, keempat dhammatain. Nah, ini besar kemungkinan berbeda. Kemudian haram. Haram huruf pertama fathah, kedua fathah dan ada alif. Ada panjang, ketiga dhammatain dan pendek. Nah, ini sama. Salam, kalam, haram. Maka jawabannya adalah arham. Karena bentuknya berbeda dan harakatnya setiap hurufnya juga berbeda. Arham, maka jawabannya arham. Silakan lakukan hal yang sama di nomor 2 sampai 5. Kita baca dulu. Thaniyan, qudumun, umumun, ya'muruna, butunun. Thalithan, alimun, sabiyun, ghaniyun, qawiyun. Rabi'an, ibadah, ziyadah, du'ah, du'at, atau du'ah, qiyadah. Lanjut. Khamisan, qabul, khajul, ajul, malik. Nah,
Selanjutnya di tabel yang bagian kiri, di sini nomor 1 ada ala, hiya, mata, ila. Untuk sebelah kiri nomor 1 ini agak berbeda. Ini di sini pertanyaannya adalah mana yang merupakan huruf dan mana yang bukan huruf. Nah, ini jawabannya, ini huruf. Ala huruf. Hiya bukan huruf, ini dhamir. Mata ini huruf. Ila ini huruf. Dalam bahasa Arab ini ala disebut huruf, mata huruf, ila huruf. Yakni maksud dari huruf adalah kata sambung ya. Ini kata sambung, kata sambung, kata sambung. Adapun hiya adalah domir kata ganti. Maka di sini yang berbeda adalah hiya. Silakan jawab hiya. Sedangkan nomor 2 sampai 5 pertanyaannya seperti sebelumnya, yaitu perhatikan bentuknya dan harakatnya. Anda baca 2 sampai 5. Sadda, hadda, madda, abada. Thalithan, dhahaba, raja'a, saqata, sabara. Lihat panjang pendeknya. Kalau ada yang berbeda panjang pendeknya maka dia beda. Rabi'an, yang keempat, wa'ada, wahaba, walid, wajada. Yang kelima, qama, nama, alima, ama. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, dha' dairatan haulal kalimatil mushtaqqati minal jadhar. Seperti biasa kita di sini memiliki akar kata di sebelah kanan nomor 1 sampai 5. Anda baca dulu huruf pertama ain zai zai azaza, kemudian nun zai ain naza'a, kemudian dzal lam lam dzalala. Kemudian ain dzal ba azaba, kemudian ha mim lam hamala. Perhatikan di sini untuk huruf yang akhirnya sama seperti azaza dan dzalala, maka potensi sekali dua huruf ini bergabung, mengidgham, bergabung. Yang zai pertama masuk ke zai kedua sehingga menimbulkan tasydid. Azaza bisa menjadi azza. Catat, azaza bisa menjadi azza, yakni zai satu dengan yang kedua bergabung. Begitu juga lam, lam 1 dan 2 bergabung, dzalala bisa menjadi dzalla. Ya, menggabung menjadi satu ditandai dengan tasydid. Dzalla, azza, seperti itu. Jadi perhatikan azaza dan dzalala. Baik, dari 5 akar kata ini kita coba satu-satu. Azaza, cari di sini dari mulai amara, aziz, ikhfaq, azab, mudhillah, ilm, yukhfiqu, nazza'ah, hamilah, falah, dhalil, khaliq, hamulah, izzah, nazi'ah, azaba, aflaha, adhalla, حمالة يعز حامل عبرة تعذيب تنزيع تنزع يفلح. Nah, ini kita pilih kata yang memiliki akar kata azaza. Terus demikian naza'a, dzalala, adzaba, dan hamala. Ini tidak kurang dari 3. Jadi satu akar kata di sini kalau dilihat ada 3 bentuk yang dihasilkan dari akar kata azaza, ada 3 di sini. Perhatikan di sini ada 3. Patokan antum adalah di kata tersebut harus ada ain zai zai atau ain zai tasydid. Walaupun ada tambahan huruf ya, ada tambahan huruf tak marbutah dan lain sebagainya, yang penting harus ada ain zai zai atau ain zai tasydid. Begitu juga ini nun zai ain, harus ada 3 ini. Ada tambahan tak marbutah di akhir, ada tambahan alif di depan, dan ini tidak ada masalah. Begitu juga dzalala, ada tambahan tak marbutah di belakang atau alif di depan, tidak ada masalah. Yang penting ada huruf zal, kemudian lam dan lam, atau zal dan lam bertasydid ya. Baik, sekarang Anda baca kembali kata-katanya. Silakan nanti dicari minimal satu akar kata punya 3 bentuk kata yang dihasilkan di sebelah kiri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amara, azizun, ikhfaqun, azabun, mudhillatun, ilmu, yukhfiqu, nazza'ah, hamilah, falah, dhalil, khaliq, hamulah, izzah, nazi'ah, adzaba, aflaha, adzalla, حمالة يعز حامل عبرة تعذيب تنزع يفلح. Kata mudhillah dapat juga kita baca mudhallah. Mudhillah orang yang menghinakan, mudhallah orang yang dihina. Sekali lagi, mudhillah wanita yang menghina, mudhallah wanita yang dihina. Allah jauhkan kita dari menghina dan dihina. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ini
bagian yang kedua. Kita lanjutkan. Selanjutnya, ثالثا اختر الفعل الصحيح واكتب الجمل كاملا. Kita diminta untuk pertama memilih al-fi'l yang sahih. Apakah fi'il madhi? Sebelah kanan ada fi'il madhi, fi'il madhi, fi'il madhi. Di sini sebelah kiri fi'il madhi. Sini sebelah kanan fi'il madhi ataukah fi'il mudhari'? Mudhari', 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 mudhari'. Mudhari', mudhari'. Baik. Kita suruh pilih di sini. Setelah kita memilihnya, kemudian kita menulis ulang kalimat ini dengan fi'il yang telah kita pilih. Baik. Yang pertama Anda akan baca awalan hal naja yanjul kafiru min adzabillah. Hal yanju al kafiru min adzabillah atau hal naja al kafiru min adzabillah. Artinya dulu naja yanju artinya selamat. Al kafir kafir min adzabillah kita tahu artinya. Ini pertanyaan. Ya. Nah, untuk naja itu sesuatu yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Kalau yanju adalah sesuatu yang berulang, sesuatu yang terus menerus, berulang terus menerus. Kira-kira mana? Pertanyaan ini cocok dengan naja yang sudah selesai tidak yakni berhenti atau dengan yanju yang terus menerus. Silakan. Kemudian nomor 2, arsala yursilullahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyira wa nadhira. Arsala yursilu mengutus Allahu Muhammadan, Allah mengutus Muhammad basyira. Basyira adalah memberi kabar gembira, wa nadhira memberi kabar yang menakutkan, memberi ancaman dari Allah Azza wa Jal, beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Baik. Arsala adalah sudah terjadi, apakah Allah sudah mengutusnya atau yursilu Allah masih mengutusnya ya atau Allah akan mengutusnya yursilu. Silakan dipilih sudah terjadi atau belum. Selanjutnya thalithan ittafaqa yattafiqu asy-syaikhani ala ahadits katsira. Ittafaqa sudah terjadi. Yattafiqu sedang terjadi atau masih akan terjadi. Ittafaqa yattafiqu. Asy-syaikhan adalah al-imam, dua imam. Syaikhan dua imam, al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ittafaqa sepakat ya. Ittafaqa yattafiqu sepakat. Artinya sepakat dua imam Bukhari dan Muslim ala ahadits katsira sepakat dalam hadis banyak ya, dalam banyak hadis mereka dua-duanya mengeluarkannya, merekamnya dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menulisnya di buku mereka. Sama-sama didapati di buku Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ini maksudnya. Silakan hal ini sudah terjadi, sudah tertulis atau belum? Kalau sudah, fi'il madhi, kalau sedang berjalan dan belum, itu fi'il mudhari'. Selanjutnya, rabi'an al-ma'ul 'adzbu. Al-ma' air, al-'adzb artinya yang jernih. Al-ma'ul 'adzbu yajri atau jara fin nahar. Fin nahar. An-nahar artinya sungai. Jara yajri mengalir. Nah ini, apakah air yang murni atau air yang jernih itu mengalir di dalam sungai, fin nahar, sungai, apakah mengalirnya berterusan atau sudah selesai sekarang kering? Biasanya bagaimana? Umumnya bagaimana? Yang namanya air di dalam kali itu kebanyakannya terus mengalir berterusan atau ada tidak ada ya. Berbeda dengan air tergenang ya. Kalau air tergenang kita tahu bagaimana, ini air di kali. Silakan dipilih yajri fi'il mudhari atau jara fi'il madhi. Kemudian khamisan qama yaqumu. Qama fi'il madhi, yaqumu fi'il mudhari. Al-muslimul laila wa yanam. Al-muslim bangun, qama yaqumu bangun. Al-muslim bangun di malam hari kemudian tidur. Artinya yakni kegiatan ini seseorang itu bangun malam tidur ya, atau ada yang bangun, ada yang tidur seperti itu, atau dia bangun sekejap terus tidur lagi gitu ya. Itu biasanya sesuatu yang kebiasaan bagi seorang muslim atau sekali saja. Terjadi sekali dan sudah gitu ya. Buat muslim yang taat tentunya. Qama yaqumul muslimul laila wa yanam. Muslim yang taat yang baik, dia bangun suatu malam, tertidur sejenak, terbangun lagi gitu ya. Untuk qiyamul lail tentunya. Nah, apakah ini menjadi kebiasaan sehingga menggunakan fi'il mudhari atau atau sekali saja sehingga menggunakan qama saja fi'il madhi. Baik. Selanjutnya alhamdulillah kita masuk tasrif. Tasrif aflaha fi'il madhi artinya sudah beruntung, yuflihu fi'il mudhari artinya beruntung, falah masdar keberuntungan atau kemenangan. Kita baca aflaha yuflihu falah. Aflaha yuflihu falah.
Al-falah ini ada dalam azan. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada kemenangan dan keberuntungan. Masya Allah, salat adalah kemenangan dan keberuntungan. Semoga Allah jadikan kita orang yang menjaga salat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, akhfaqa yukhfiqu ikhfaqa. Akhfaqa yukhfiqu ikhfaqa. Akhfaqa fi'il madhi artinya sudah siuman atau sudah sadar. Yukhfiqu fi'il mudhari sudah yakni siuman atau sadar. Ikhfaq masdar yakni kesadaran. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah. Semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik dan Allah jauhkan kita dari sifat lupa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa barakallahu fiikum.